Ya pemirsa, belum tuntas sidang pra-peradilan kasus tudingan ijazah Jokowi, Roy Suryo kembali ajukan gugatan pra-peradilan kedua. Ya, kali ini Roy menggugat sah tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka. Hakim belum juga mengetuk palu untuk sidang pra-peradilan pertama Roy Suryo. Mantan Menpora itu sudah mengajukan sidang pra-peradilan kedua. Kali ini, Roy dan kuasa hukumnya menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka fitnah ijazah Jokowi berdasarkan pasal 32 Undang-Undang ITE. Kami ingin melihat apa sih bukti yang dimiliki oleh mereka. Dan meskipun kami belum menerima surat dakwaan untuk Mas Roy, tapi berkaca dari surat dakwaan Bu Tifa yang kemarin sudah dibacakan dan terbuka kepada umum, kami menilai bahwa penggunaan pasal 32 Undang-Undang ITE dalam perkara pidana ini karena ancaman pidananya berat. Itu 8 tahun. Ya. Ternyata itu jauh sekali dari faktanya. Upaya Roy Suryo kembali mengajukan sidang pra-peradilan kedua ditanggapi miring lawannya. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menyebut upaya itu hanya akal bulus Roy Suryo saja untuk menghindari sidang pokok perkara. Hal ini kurang relevan dipandang secara logik. Kenapa demikian? Dikarenakan objeknya sudah berpindah. Ya, objek penetapan tersangka itu sekarang meningkat menjadi salah satu dari tersangka juga sekarang menjadi terdakwa. Artinya kurang relevan untuk dilakukan prapit lagi. Bahwa hal tersebut mengulur-ngulur waktu dan buang-buang energi saja. Sementara itu, pakar hukum pidana menilai sebagai tersangka Roy Suryo memiliki hak untuk mengajukan sidang pra-peradilan, asalkan pokok perkara utama belum masuk ke meja persidangan. Nah, karena itu sepanjang Roy Suryo belum diadili, belum diadili di pengadilan, maka dia masih punya kesempatan untuk mempersoalkan itu, mempersoalkan upaya paksa yang dilakukan oleh para penegak hukum. Apakah itu penetapannya sebagai tersangka, apakah itu penggeledahannya, pemanggilannya, penahanannya, penangkapannya. Nah, itu bisa semua dipersoalkan di pra-peradilan. Jika tidak ada aral melintang, sidang pra-peradilan kedua Roy Suryo akan berlangsung 10 Juli mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Istana angkat suara terkait polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal yang menjadi tersangka korupsi MBG. Istana menegaskan proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Satu orang polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal disebut Kejagung sebagai tersangka korupsi MBG. Ia adalah Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan. Iwan terlibat dalam proses jual beli food tray atau ompreng yang ternyata menyalahi aturan. Istana angkat suara. Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Muhammad Kodari menyebut walaupun berpangkat jenderal, namun proses hukum terhadap Iwan harus tetap berjalan tanpa pandang bulu. Kodari juga menyerahkan seluruh proses hukum kepada Kejagung. Kalau bicara aspek hukum, tentu semua harus kembali kepada aparat penegak hukum. Dan yang sedang memproses sekarang adalah kejaksaan. Dan seperti dikatakan oleh Bapak Presiden bahwa hukum sekarang ditegakkan tanpa pandang bulu, apapun latar belakangnya. Jadi sebetulnya siapapun dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan posisi dan pos yang sedang ditempati. Ya, jadi bukan karena latar belakangnya polisi, bukan karena latar belakangnya non-polisi, tapi karena memang masalah-masalah yang terjadi di saat beliau sedang ditugaskan di tempat yang di mana kasus itu terjadi, yaitu BGN. Intinya kita lihat saja proses yang akan berkembang ke depan dan akan diproses sebagaimana mestinya. Lalu Muhammad Iwan Mahardan menjadi tersangka ketujuh dalam perusahaan korupsi MBG. Kejagung menyebut Iwan berbuat curang dengan mencari calon mitra untuk mendirikan dapur MBG. Namun, pemilik dapur dipaksa membeli food tray atau ompreng kepada perusahaan yang sengaja ia dirikan. Selain Iwan, Kejagung sudah menetapkan 6 tersangka lainnya. 3 diantaranya petinggi Badan Gizi Nasional. Mereka diduga kong kali kong dalam praktek jual beli dapur MBG. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung mengajukan banding atas vonis 10 tahun penjara ex-Menteri Mendikbudristek Nadiem Makarim. Ya, selain itu Kejagung juga tengah mengupayakan red notice terhadap tersangka lain ex-Stafsus Nadiem Juristan yang kini berada di luar negeri.
Kejaksaan Agung mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memvonis hukuman 10 tahun penjara kepada mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna menyebut salah satu hal yang akan menjadi pertimbangan dalam memori banding adalah status penahanan rumah yang saat ini dijalani Nadiem. Penuntut umum sudah menerima salinan putusan dari Pengadilan Tipikor dan pada hari ini tim penuntut umum sudah menyatakan upaya hukum banding terhadap perkara tersebut. Selain Nadiem, nama Juristan sebagai salah satu tersangka juga disebut beberapa kali dalam sidang pembacaan putusan. Anang mengungkapkan bahwa ex-staf khusus Nadiem itu tidak berada di Indonesia. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Kejagung telah meminta bantuan dari Interpol untuk menerbitkan surat red notice atau permintaan untuk menangkap buronan yang melarikan diri ke luar negeri. Yang jelas kalau dari kami sudah meminta bantuan Interpol terhadap yang bersangkutan dan sampai saat ini belum ada persetujuan untuk red notice-nya, tapi red notice sudah kita ajukan. Sebelumnya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana 10 tahun penjara kepada Nadiem setelah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Nadiem juga dijatuhi denda 1 miliar rupiah subsidiar 190 hari kurungan dan uang pengganti 809,59 miliar rupiah subsidiar 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, isu mengenai kesejahteraan dosen di Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Dalam sidang yang digelar di MK, seorang dosen lulusan S3 luar negeri mengaku hanya menerima gaji 2,6 juta rupiah per bulan. Sebelumnya, saya mengetuk pintu hati dan kebijaksanaan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami memohon kepastian hukum yang berkeadilan sosioekonomis bagi profesi dosen. Isu mengenai kesejahteraan dosen di Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Dalam sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen di Mahkamah Konstitusi Jakarta pada hari Selasa, seorang dosen mengungkapkan bahwa gaji pokok dosen yang diterimanya saat ini hanya sebesar 2,6 juta rupiah per bulan. Nominal tersebut dinilai tidak sebanding dengan kualifikasi akademiknya yang telah menempuh pendidikan hingga jenjang doktor atau S3 serta memiliki masa kerja belasan tahun. 3 bulan terakhir gaji pokok yang saya terima di bulan ketiga ini terakhir adalah 3.300.000. 3.300.000 itu terdiri atas 2.600.000 gaji pokok ditambah tunjangan profesi lektor, uang makan maupun uang beras. Angka-angka ini penting saya sampaikan karena menunjukkan satu kenyataan sederhana setelah belasan tahun berkarir sebagai dosen, setelah menyelesaikan pendidikan doktor, setelah memperoleh sertifikat pendidik, saya tetap hidup dengan penghasilan yang sangat terbatas. Di tengah keterbatasan finansial tersebut, mereka tetap berkomitmen meningkatkan kompetensinya menempuh pendidikan S3 di luar negeri. Namun setelah kembali bergabung, fakta ini memperlihatkan adanya jurang pemisah antara peningkatan kompetensi akademik dengan perbaikan kesejahteraan nyata di lapangan. Padahal beban kerja dosen sangatlah kompleks, namun kompensasi dasar yang diterima dinilai sangat minim. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasukan teroris Israel melempar granat kepada warga sipil Palestina yang tengah berada di dalam mobil. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.